Sampurasun Baraya. Balik lagi di HDM Tripod. Hayatuna, Zafik, Muiz, Tripodcast. Hari ini kita bakal nemenin kalian untuk podcast kali ini. Halo semuanya, aku Keiza. dan aku Anissa. Kita bakal nemenin Baraya semua sampai video ini selesai. Yeay. Yeay. Hari ini kita bakal bincang-bincang ditemenin sama Irsal. Dan Aku Akila. tepuk tangan buat narasumber kita dulu. Boleh. Makasih ya Irsal dan Akila yang udah nyempatin waktunya buat ke HDM kali ini. Ya, terima Waktu kasih juga. berharganya makasih Sama. banget kita nih. Terima kasih Soalnya juga. katanya nih, nggak tahu katanya atau nyatanya. Apa itu? Mereka nih katanya orang sibuk Oh banget. ya? Dia doang yang sibuk kayaknya. Aku sibuk. So sibuk, Ya. so sibuk mah pasti ada alasan sibuknya tuh. Sampai dibilang so sibuk kok apa? Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini tuh ada apa aja sih? Iya. Belajar. Itu Belajar. yang pertama, terus belajarnya kan di mana aja ya, nggak di sekolah aja. Salah satunya di organisasi. Kalau dari Akila nih apa? Ya, sama tidak terlepas dari kegiatan apa ya, santri-santri pada umumnya gitu ya, belajar, terus ya ada sedikit kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu. Apa tuh di luar kelas Ya jajan? seperti Apa tuh? organisasi, jajan. Jajan. Aku ke luar kelas jajan. Butuhan gak sih itu mah? Iya, Ah iya. penting. Nah, tadi kan disebutin sama Irsal dan Akila kalau Irsal dan Akila ini adalah bagian dari organisasi kan, Ya. sebagai anggota di organisasi itu. Nah, kan sebagai pelajar nih, udah belajar di sekolah, terus harus ngerjain tugas-tugasnya juga di organisasi itu. Ada nggak sih hambatan gitu selama menjalankan tugas-tugasnya? Siapa tahu Baraya di rumah lihat nih. Mungkin hambatannya pertama itu komunikasinya jelek karena hilangnya giro, terus perdebatan yang mungkin nggak pernah selesai gitu. Ya itu aja. Itu aja, serius. Serius. Kalau dari Akila nih, ada apa aja hambatannya nih? Kalau hambatan pasti ada ya, tapi tentunya kayak setiap kita gitu menjalani proker atau menginisiasi suatu rencana pasti ada aja gitu, kayak orang-orangnya susah dikomunikasiin gitu ya, susah apa gironya hilang gitu ya. Nah kayak gitu sih, paling kayak kita udah bikin konsep rencana untuk acara kegiatan ini tapi ternyata gagal. Spirit organisasi. Ternyata di dalam kehidupan ini pasti aja ada hambatan dan Iya dong. Iya dong. Masa nggak ada? Kalau nggak mau ada hambatan ya usah sholat. Oh gitu. Iya. Iya. Kita bahas di next podcast. Siap. Oke. Nah, Tapi yang paling penting kita tetap jalan yang sebaik yang kita bisa gitu. benar. Jangan pantang menyerah. Ya. Ya. Nah kan kita nih sebagai seorang remaja, Irsal dan Akila juga dua orang remaja. Pastinya berteman juga kan dengan skala remaja gitu. Di zaman sekarang ini banyak banget kejadian-kejadian di mana teman-teman seumuran kita tuh ngelakuin maksiat-maksiat yang sebenarnya tuh nggak boleh ya. Tapi Ya. mereka tetap lakuin. Kayak anggap biasa aja ya. Iya benar, malah dianggap hal yang biasa aja karena terlalu banyak orang yang melakukannya. Nah, kira-kira kalau ngelihat dari semua itu nih, apa sih tanggapan Irsal dan Akila yang ngelihat pergaulan di kalangan remaja zaman sekarang itu banyak ternormalisasi hal-hal tersebut sampai mereka tuh ngejadiin hal itu sebagai kebiasaan mereka. Kalau melihat anak muda zaman sekarang itu ya cukup miris sebetulnya, karena kalau dilihat secara data pun kita banyak gitu ya melihat di media-media anak muda gitu terserang oleh judol atau terserang oleh maksiat-maksiat yang lain gitu ya. Nah dari situ tuh kita bisa menyimpulkan gitu bahwa mereka tuh apa ya, kehilangan arah dan tujuan hidup mereka gitu. Dan tentunya tidak lepas dari apa yang mereka dapatkan, informasi apa yang mereka dapatkan sehingga mereka bisa melakukan seperti itu. Nah,
Seperti kan sekarang tuh jaringan informatika tuh semakin luas ya. Jadi informasi asupan informasi yang didapat oleh anak muda zaman sekarang semakin banyak, namun kurangnya pendidikan untuk mengatasi asupan informasi tersebut gitu. Jadi semakin marak luasnya jaringan dan semakin banyak yang menirukannya gitu. Sehingga si anak muda itu memiliki prinsip FOMO. Jadi fear of missing out itu ya. Iya. Jadi Tuh aku kayak sering dengar tuh. Jadi mereka tuh harus berlomba-lomba mengikuti apa yang dimaksud itu sebagai tren ya. Nah, sebagai tren. Jadi si anak muda itu gua harus bisa kayak orang itu. Terus kalau gua nggak bisa kayak gitu, berarti gua belum berhasil gitu. Jadi dia tuh membuat suatu titik pencapaian orang lain menjadi pencapaian yang harus dia kejar gitu. Dan yang kedua, kenapa mereka bisa secara bebas melakukan itu? Karena mereka juga menanamkan prinsip you only live once. Jadi mereka tahu bahwa hidup itu sekali dan mati itu pasti. Lalu mereka menjalani hidup mereka sebebas mungkin gitu, yang wild and free gitu ya. Jadi mereka muda, bebas dan juga liar gitu. Dari Aisyah gimana? Mungkin yang tadi Akil itu ejawantahkan lebih mendekati terhadap krisis identitas. Jadi emang pada dasarnya krisis identitas itu problemnya itu menurut Pierre Bourdieu, filsuf asal mana tuh Perancis. Dia kan memang untuk menjadi manusia yang habitsnya bagus itu perlu modal atau kita sebut dengan kapital. Yang pertama itu ada kapital intelektual. Sebagaimana pembacaan dia terhadap realitas itu kan perlu landasan. Karena untuk menjauh dari maksiat, kita harus tahu dulu konsep dari ketakwaan kita. Sejauh mana konsep ketakwaan kita, sejauh mana konsep kita memahami realitas bahwa itu salah atau benarnya gitu. Ketika memang takwa ini sudah tidak dipahami, pasti timbul adanya maksiat gitu. Nah itulah minusnya, kekurangannya anak muda zaman sekarang, mungkin kekurangannya kapital intelektual dalam dirinya sehingga tidak dapat metodologi untuk menjalankan hidupnya. Gitu. Jadi ternyata banyak banget kayak faktor-faktor gitu. Terus yang mempengaruhi juga banyak banget. Jadi takut gak sih? Takut malah ke bawah-bawah gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh mereka ngerasa belum gaul kalau belum melakukan hal itu ya. Bener gak? Betul. Bener. Jadi mereka tuh krisis identitas dan emang itu selalu menyerang Jadi gitu ya. tidak punya standar sendiri sehingga melihat standar orang lain. Jadi nggak istiqomah kan gitu. Jadi itu apa yang kita kenal sebagai quarter life crisis. Jadi krisis setengah abad itu. Jadi kenapa dinamakan krisis setengah abad? Karena krisis itu menimpa pada umur-umur sekitar 20 sampai 30-an gitu. Nah, namun karena perkembangan zaman sekarang gitu ya, kayak anak kecil pun sekarang bisa pegang HP, Bisa. terus kayak anak kecil bisa Pola dapat didik. informasi apapun gitu, entah termasuk dari pola didiknya. Jadi kayak apa ya? Mereka tuh nggak bisa nge-branding diri sendiri gitu, tapi mereka cuma lihat asupan dari medsos terutama. Jadi emang ternyata handphone dan medsos tuh bahaya banget. Ya. Ya, tergantung Itu- cara kita menggunakannya. Iya. Itu awalnya kan dari faktor pendidikan dulu. Iya. Oke. Tadi kan kita udah dengar nih tanggapan dari Irsal dan Akila. Nah, setelah melihat hal-hal itu semua yang udah terjadi nih di sekitar kita, apa sih ada nggak dampak yang dirasa oleh Irsal dan Akila sendiri di kehidupan sehari-hari karena terjadinya hal-hal itu? Dampaknya mungkin dampak dari kebiasaan ya. Iya, bisa. Jadi kebiasaan gitu atau gimana? Iya, dampak si hal itu tuh malah dijadiin kebiasaan sama kalangan-kalangan Ya. kita gitu lah. Yang pertama memang untuk hal itu balik lagi kepada ketidaktahuan mereka ataupun tidak mengetahui salah satunya hukum ataupun norma. Contoh isu yang mungkin sudah terjadi, maksiat dinormalisasi. Mungkin dari tanggapan saya,
Itu contohnya ketika memang kita berada dalam suatu ruang lingkup teman, sulit untuk mengingatkan. Contoh, kita teh lagi ke bioskop nih, bablas sehingga sholatnya tidak terjalankan. Nah, itu sudah masuk ke maksiat. Lebih baik itu Hasan pernah bilang di hari salah tahun berapa ya, lupa lagi, coba cari tahu lagi. Dia bilang konteks awal dari penyebabnya dan juga dampaknya maksiat itu berawal dari hilangnya konsep ketakwaan atau kurangnya pagar ketakwaan pada zaman kontemporer. Setelah itu outputnya hilangnya spirit terhadap ibadah. Jadi kalau misalkan kita nonton bioskop, lebih baik kita tunda dulu bioskopnya, cari waktu lain lagi agar sholatnya ini tidak dapat tertinggalkan gitu. Terus yang kedua itu bakal ada judi online. Kan isu-isu yang lagi rame tuh kan Rame sekarang. banget. Sampai di Tempo itu Deddy Mulyadi itu ada potensi untuk tidak memberikan baksos terhadap kita karena 90% baksos yang diberikan terhadap warga Jawa Barat itu digunakan untuk judi online. Dan bahkan kalau aku dengar-dengar jadi 80% pemain judi online tuh bahkan anak muda gitu. Ya, anak muda. Karena pertama, bentuk cegahannya itu tidak sekuat bentuk cegahan yang memang jadi begini. Bentuk cegahannya tidak sesuai dengan apa kekuatan dari judol ataupun kekuatan dari apa tuh kemaksiatannya gitu. Ya. Jadi sesuai, masih kurang lah konsep pencegahannya gitu. Jadi emang dampaknya itu banyak banget ya. Selain merugikan diri dia sendiri, udah merugikan orang lain juga, merugikan orang tuanya juga, merugikan ya banyak. Banyak pokoknya mah ya. Semua terkena dampaknya ternyata. Kalau kita lihat dari orang-orang yang udah terjerumus hal tersebut ya, ada gak sih cara atau bagaimana sih cara mereka tuh buat keluar dari lingkaran yang berkaitan sama hal-hal tersebut? Untuk berbicara tentang lingkaran, paling kita coba untuk bukan menjauh, tapi kita batasi ruang lingkup yang memang lingkaran tersebut disebut dengan lingkaran setan. Jadi coba untuk say hello saja. Say hello gimana tuh? Maksudnya say hello. Ya jadi Hai gitu kan. Ya jadi nggak, kalau misalkan diajak, aku mah enggak gitu. Oh iya benar. Jadi tetap kalian kalau misalnya ada teman yang seperti itu ya kayak sudah terjerumus maksiat dan kita diajak, pokoknya kalian tetap istiqomah sama diri kalian sendiri gitu. Iya benar. Nah, Harus istiqomah. Jangan sampai kalian juga ikut-ikut hal seperti itu. Sebab kalian lebih tahu gitu. Karena untuk mencegah hal tersebut balik lagi terhadap ruang lingkup. Iya. Dan kesadaran diri sendiri. Soalnya ya setahu aku atau pernah dengar dari orang-orang juga kayak mereka tuh banyak yang mencoba menolak tapi teman-temannya itu malah jadi ngejauhin mereka. Iya. Nah itu lebih bagus. Bagus. Karena kan kalau dekat pun malah merugikan. Oh iya benar. Nah bagus gitu kita dijauhkan dari orang-orang yang bermaksiat gitu. Nanti malah ke bawah itu mungkin jalan Allah menyelamatkan mereka. Jadi kita berarti jangan ikut condong ke sana ke sini kan. Ya betul. Istiqomah gitu ya. Ya, kata Bu Nur juga. Nah, menurut Irsal dan Akhila, lagi-lagi menurut Irsal dan Akhila. Cuman berdua soalnya. Oh iya. Kita nih, peran kita sebagai pelajar untuk menghadapi hal-hal itu gimana sih, isu-isu yang ada? Isu-isu yang tadi udah disebutkan Dalam ruang lingkup sekolah atau ruang lingkup kita nih. ruang lingkup kita, pertemanan juga gitu. Kalau misalkan ada teman, nah mungkin kita coba untuk mengingatkan saja. Jangan sampai lebih daripada itu, karena mungkin nanti kalau misalkan kita melaporkan dia, itu konteksnya sudah masuk ke dalam penyebaran aib ya. Terus yang kedua, kita coba untuk buat kalau misalkan
kita berani, kita coba untuk dakwah terhadap mereka ataupun membuat tulisan di media tuh sekarang kan Oh iya, bisa iya, disalurkan lewat sana, mungkin gitu sih. Ya, jadi karena kita sebagai muslim gitu ya dihadapi pada dua hal. Jadi satu, kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita harus menyebarkan yang baik gitu ya. Dan yang kedua, kita nggak boleh menyebar aibnya. Jadi ketika seseorang gitu, teman kita dalam circle kita kayak ada yang berbuat seperti itu, maka kita cukup ingatkan saja mereka. Kita doakan mereka supaya ya Amin. semoga berubah gitu. Ya, Amin. amin. Walaupun nanti kita sudah tahu sebetulnya hal ini bakal menjadi resiko terhadap kita. Contoh ketika melihat adanya persamaan antara Karl Marx dan juga Nabi Muhammad. Mengapa Karl Marx ketika dikuburkan hanya oleh 8 orang, terus mengapa Nabi Muhammad hijrah dari tempat dia bertinggal? Karena dalam ruang lingkupnya dia tidak dapat diterima. Idealis dia tidak dapat disebarkan, makanya dia bakalan pindah atau hengkang dari rumahnya gitu. Sama dengan halnya dengan kita, itu bakal jadi resiko kita terhadap teman-teman kita, atau nanti teman-teman kita bakal menjauh misalkan ketika memang kita dakwah seperti ini gitu, menutup akses terutama apapun itu caranya, mungkin nanti bakal dijauhin. Karena ketika kita berdoa setiap hari disebut dengan ihdinas siratal mustaqim, orang yang jalannya lurus itu kan ada ada berapa ya? 3 ya kalau nggak salah. Pertama itu orang soleh, fisabilillah, terus satu lagi itu Nggak ingat. ya pokoknya itulah gitu. Itu kan semua orang 3 kriteria orang tersebut kan itu pasti diuji gitu. Benar. Makanya kalau misalkan kita setiap hari menjalankan sesuatu, itu pasti ada ujian karena kita berdoanya selalu untuk diuji. Oh iya, iya. Dikuatkan gitu ya. Ya, Ya. setiap hari kita berdoa itu setiap hari kita meminta untuk diuji. Jadi mau tidak akan mungkin lah jauh dari maksiat, pasti akan dalam ruang kita maksiat ataupun hal yang lainnya. Jadi peran kita tuh emang cukup mengingatkan saja, Ya. nggak usah ikut campur Ya. kesana kesini Paling kan. kalau kita ngumbar-ngumbarin aib dia gitu. Nanti malah kitanya ikut dosa juga. Gimana Malah kan sih? kalau misalnya kita jaga aib dia tuh jadi pahala buat kita gitu. Oh iya. Oh iya. Benar, benar. Dalam Islam kan disebutin kalau kita ngejaga aib seseorang, maka aib kita kan dijaga-jaga. Gimana kalau misalnya kita ngejaga nih, niat kita ngejaga, terus kan diam kalau ngejaga itu ya, Iya. nggak bilang ke siapa-siapa nih. Betul. Nanti teh ada orang yang berasumsi kalau misalnya kita teh Ngedukung iya gitu ngedukung, ya. nyetujuin hal itu, gimana? Ya kita tetap kita tetap berusaha untuk mengingatkan si orang itu dan ya Coba cukup untuk respon hal tersebut. kira-kira tindakan kalian apa? Kayak tadi contoh yang dibawain Irsa, kayak beri dakwah gitu ya, coba dakwah gitu lewat media atau bikin sebuah tulisan. Oke, sudah aku catat. Maria udah dicatat? Nah, nggak kerasa kita dari tadi udah berbincang-bincang lama banget. Lama nggak ya? Lumayan. Lumayan lama. Lumayan. Kayaknya gimana? Lama enggak ya? Lama? 5 menit sih. Adalah 30 jam kita sudah. Ada nggak sih dari Irsal dan Akila kesimpulan yang mau disampaikan buat Baraya semua atau pesan-pesan buat Baraya gitu? Mungkin untuk kesimpulan, karena kan tadi problematikanya itu hilangnya adanya krisis identitas, terusnya tidak memahami adanya konsep tawakal dan juga maksiat, adanya minimnya kapital intelektual. Semua yang kita jalani itu dimulai dari hal yang kecil, yaitu ikra, baca. Ada yang disebut dengan berliterasi. Tapi yang disebut dengan berliterasi itu ketika buku yang kita baca itu dapat dijadikan suatu pisau analisis untuk memahami ataupun memaknai realitas sosial. Maka kata dalam Al-Quran kan disebut ya, ikra, bacalah. Rasulullah di situ kan tidak bisa membaca, tapi dia membaca realitas sosial.
Realitas itu bagaimana? Maka bacalah. Ya, jadi kesimpulannya mungkin jadi gini, ketika kalian ada pada suatu ruang lingkup seperti itu, kalian coba untuk hindari gitu ya pertemanan seperti itu, atau kalian tetap istiqomah dengan diri kalian, karena ya sejatinya dosa dan juga maksiat itu kan tabungan untuk akhirat gitu ya. Jadi barang siapa yang berbuat dosa, maka itu dia tuh akan menjadi penghuni rahim neraka gitu. Dan jangan sampailah kita terbawa kepada dosa dan maksiat gitu ya, karena kalau dosa yang udah berkuasa dan bersarang di diri kita, ya kita mau apa lagi gitu selain Allah menyuruh tobat, dan Allah selalu menyuruh pintu tobat gitu. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai ya Makanya Baraya. harus banyak membaca Baraya ya, biar tahu konsep kehidupan, Gitu. punya metodologi. Siap gak? Siap. Nah. Siap dong, Ya, siap dong Baraya. apa kita diturunin ke bumi? Harus siap. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kita udah sampai di ujung video nih. Iya, benar. Udah dong. Ya, gak kerasa banget semangat kesini. Lama banget ya. Seru banget. Seru banget rasanya. Ngebahas macam-macam. Next nih nanti lebih seru lagi. Next mau jadi narasumber lagi. Nggak tahu malah. Behind the scene aja kalian. Oke. Makasih buat Baraya semua yang udah nonton. Makasih juga buat Irsal dan Akila. Makasih juga buat semua panitia yang ada di belakang layar. Sekian video HDM Report kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Amalin itu yang paling penting. Benar. Jangan lupa amalin ya teman-teman. Ambil intisarinya. Itu dia teman-teman. Oke.